Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Ustadz Milenial. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait Gus Baha, soal keilmuan Gus Baha. Kenapa akhir-akhir ini kenapa Gus Baha sangat sering dibahas, bahkan mulai diundang di pertemuan-pertemuan resmi seperti dari Kementerian Keuangan, Sri Mulyani, dan kemudian di beberapa pertemuan-pertemuan besar. Apa alasannya kenapa Gus Baha, dan kenapa orang mengakui bahwa Gus Baha dari mendengar ceramah Gus Baha itu selalu menambah ilmu bagi kita sendiri. Oke, teman-teman, ini akan kita review sedikit seperti apa kehidupan Gus Baha dan seperti apa Gus Baha dalam menuntut ilmu. Ini akan kita review sejenak. Oke, sebelum itu kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Oke, teman-teman, Ustadz Milenial bicara soal Gus Baha yang bisa kita katakan salah satu kiai trending saat ini, Ustadz trending saat ini. Di antaranya adalah Gus Baha. Tapi ini pendapat saya pribadi. Dari semua Ustadz trending yang ada saat ini, baik itu Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz-Ustadz lainnya, saya mengatakan bahwa Gus Baha dari sisi level pendidikan dan pengetahuannya masih jauh dia. Gus Baha masih jauh di atas mereka. Saya tidak mengatakan bahwa Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Khalid Basalamah itu tidak baik. Saya pribadi senang mendengar semua ceramah, termasuk Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Dasat Latif, dan lain sebagainya. Karena bagi saya tidak ada istilah organisasi, aliran apa untuk belajar ilmu. Selama itu adalah ilmu yang jelas dari Al-Quran, hadis, kisah sahabat, dan lain sebagainya. Sekalipun dari Ustadz Khalid Basalamah yang dikatakan itu Wahabi, saya masih senang mendengar ceramahnya selama itu memberikan efek positif kepada kita dan bukan suatu hal yang bertentangan dengan agama. Nah, ini terkait dengan Gus Baha. Kenapa Gus Baha saya katakan levelnya itu jauh di atas ustadz-ustadz trending lainnya, sekalipun mereka gelarnya adalah LC, sudah kuliah di luar negeri. Karena saya katakan seperti ini, jadi teman-teman kalau mendengarkan ceramah Gus Baha, itu hampir setiap ucapannya itu selalu merujuk ke kitab, kalau bukan dari kisah, dari hadis, dari Al-Quran, dari pendapat ulama. Dan beliau sudah menghatamkan, belajar berbagai kitab, bahkan berkali-kali dalam belajar satu kitab saja. Nah, saya juga mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Jadi Gus Baha itu pernah menyampaikan bahwa dia kalau belajar ilmu, belajar dalam satu kitab, ya misalnya kitab Hikam misalnya, beliau itu tidak hanya membeli satu cetakan, bahkan kata beliau itu bahkan sering membeli sampai 4 cetakan. Jadi kalau misalnya baca satu cetakan, misalnya cetakan Tua Putra, cetakan Beirut, itu kalau misalnya di cetakan Beirut ada yang salah dibandingkan dengan cetakan Tua Putra, ataupun sebaliknya. Sehingga ketika beliau belajar bukan hanya berhati-hati dari kesalahan pemahaman, tapi kesalahan cetakan dari buku tersebut. Nah, saking begitu memeliharanya ilmu, Gus Baha harus membeli 4 terbitan dalam satu jenis buku. Misalnya kitab, misalnya kitab tafsir Jalalain, beliau beli 4 jenis untuk memastikan bahwa tidak ada salah pemahaman dari salah cetakan tersebut. Nah, kemudian juga ini salah satu kisah yang juga disampaikan oleh Gus Baha. Pernah suatu ketika Gus Baha itu mau mencari buku, kitab, tapi beliau tidak ketemu di Indonesia. Pada akhirnya beliau itu mengimpor buku itu. Jadi beliau beli dari luar negeri, dan harganya itu bukan harga ratusan tapi harga jutaan. Beliau menyebut harganya kurang lebih 2,5 juta. Dan pada saat itu karena istrinya tahu, istrinya itu mengkritik, kenapa harus mengeluarkan budget yang cukup tinggi hanya untuk membeli kitab. Nah, beliau sampaikan bahwa ini sesuatu yang sangat penting. Keluar banyak tidak masalah, karena ini adalah sesuatu yang harus dijaga. Dan satu hal lagi yang perlu kita sampaikan,
beliau sanad keilmuannya itu bersambung sampai ulama-ulama terdahulu, bahkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau kita belajar melalui Gus Baha itu bukan sesuatu hal yang sangat membanggakan, karena keilmuan bukan hanya sebatas belajar bebas seperti itu, tapi kita belajar karena ada dasar sanadnya. Dan terutama ketika beliau menyampaikan gurunya, yaitu Ustadz Mbah Maimun Zubair. Nah, itu salah satu hal yang sangat membanggakan karena beliau sendiri sanadnya bersambung ke ulama-ulama terdahulu. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan terkait salah satu kelebihan Gus Baha mengenai keilmuan. Dan kalau ada yang tidak setuju silahkan komentar. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.